Kasus penyekapan anak berusia 5 tahun menggegerkan warga Sumedang. Polisi sudah menetapkan ibu angkat korban sebagai tersangka. Korban sendiri sudah dipindahkan ke tempat aman untuk mendapatkan trauma healing. Kondisi rumah milik tersangka S, tempat ditemukannya anak berusia 5 tahun dalam keadaan disekap dan dirantai, tampak sepi pada Jumat ini. Rumah berlantai 2 tersebut sudah dipasangi garis polisi. Saat ini saya sedang berada di rumah yang menjadi lokasi atau TKP kasus penyekapan anak yang menggemparkan warga Sumedang. Kejadian ini terbongkar setelah warga curiga adanya asap yang mengepul dari dalam rumah, yang mana diketahui bahwa rumah ini kosong, dan betapa terkejutnya warga ketika di dalam rumah ditemukan seorang anak yang disekap dalam kondisi dirantai. Hingga saat ini pun saya masih bisa mencium bau bekas pembakaran ataupun pemanggangan dari dalam rumah yang saat ini sudah diberi garis polisi. Menurut kesaksian warga yang menemukan korban pada Rabu 5 Januari, asap ternyata berasal dari panci di atas kompor yang dibiarkan menyala. Pas mau keluar ada yang teriak minta udah suara anak gitulah. Ya kita ke atas lihat, wah ini harus diinikan dulu, kasihan sebentar. Karena posisi anak sudah terantai gitu kan, udah istilahnya nggak kuat sama sekali itu. Kalau tidak di pas sulit kan. Cari ini di kaki, di rantai ya, ke besi, ke pagar, tangan juga dirantai ke ban velg, coba ban velg mobil 2. Nah anak nggak bisa cuma ini aja gitu kan. Nah, begitu ditanya dia udah cerita gitu, hiper anak itu cerita diperlakukan sama ibunya itu. Warga sekitar rumah sangat terkejut. Sepengetahuan mereka, selama ini rumah tersebut kosong. Menurut warga, rumah tersebut milik tersangka S. Ia membeli rumah ini pada 2015 dan sempat tinggal di sana selama beberapa tahun sebelum pindah pada 2019. Warga mengaku tidak menyangka S yang dikenal ramah tega menyekap dan menganiaya anak kecil. Selama ini warga mengaku tidak melihat ada keganjilan di rumah itu ataupun tanda-tanda ada anak kecil di dalam rumah. Rumah ini selalu terlihat sepi. Sepengetahuan mereka, sewaktu menetap di sana, S tinggal sendirian. Kalau tahun pertama masih seperti normal lah, maksudnya normal. Ya tinggal di sini, tapi ya sering keluar kota karena urusan usaha mungkin ya. Tapi beberapa tahun kemudian, tepatnya antara 2,5-3 tahun yang lalu, Ibu S ini menyampaikan ke saya bahwa saya pamit karena rumah dijual. Terus saya tanya di mana, tinggal di Buah 2. Tinggal di Buah 2. Kalaupun ke sini hanya akan melihat atau bebersih rumah. Saat ini tersangka S sudah ditahan oleh Kepolisian Resor Sumedang dan berkas perkaranya akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Kepada polisi, tersangka yang merupakan ibu angkat korban mengaku menyekap dan merantai korban karena tidak sanggup mengurus korban yang menurutnya nakal. Korban sendiri merupakan kerabat jauh tersangka. Sebelumnya ia diasuh oleh kakek kandungnya setelah ibu kandung korban meninggal. Sementara ayahnya bekerja di luar Jawa. Saat ini korban sudah dipindahkan ke rumah aman untuk menjalani trauma healing. Setelah kemarin ditangani oleh Polres Sumedang, anak tersebut ya langsung divisum, dibawa ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan mengenai luka-luka yang ada di badannya. Setelah itu Polres Sumedang juga atas perintah Pak Kapolres Sumedang melaksanakan trauma healing. Yang ya di Polres Sumedang juga ada tim trauma healing untuk perbaikan mentalnya. Nanti untuk kedepannya mengenai anak ini, nanti mungkin dari pihak kepolisian atau pengadilan akan berkoordinasi lagi bagaimana caranya untuk anak tersebut, apakah diberikan kepada keluarganya atau ke dinas sosial. Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan pasal 80 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Laisa Nisa, Kahvi Jati, Sumedang, Jawa Barat.